Shalom saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, di mana pada saat ini saudaraku saya akan mengangkat satu topik yang kita bahas ya, yang kita sangkut pautkan dengan Alkitab dan kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa mencernanya, untuk memikirkan, untuk memahami satu topik kita ini dengan kita pikirkan dengan secara sederhana saudaraku, supaya kita tidak gagal paham untuk memahami dan melakukannya. Nah, di mana topik yang saya mau angkat pada saat ini ialah babi untuk apa diciptakan kalau haram. Ya, jadi hal-hal pertanyaan ini sering banyak muncul dari saudara kita yang beragama Muslim, ya. Dan hal-hal ini yang sering mereka pertanyakan, ya. Dan kenapa orang Kristen memakannya? Ya, jadi banyak orang Kristen, seluruh orang Kristen menyatakan bahwa babi itu adalah halal. Ya, dan beberapa agama lain, bahkan nenek moyang kita dahulu juga memakan babi, saudaraku, dan beberapa binatang lainnya yang mereka nyatakan haram sampai pada saat ini. Dan yang hal menariknya juga, saudara, di kitab kita Alkitab di Perjanjian Lama juga mengatakan bahwa dulu babi dan anjing dan sebagainya, ya, seperti belut, kepiting, lele, itu juga haram, saudara. Yang kita bisa lihat di kitab Imamat 11 ayatnya yang pertama sampai yang ke-47, ya, binatang-binatang haram, ya. Dan di sini kenapa itu haram, ya? Karena dulu memang sebelum kedatangan Tuhan Yesus, ya, itu adalah hukum seremonial, ya, di dalam kehidupan orang Israel, dan hal-hal ini dipantangkan dan tidak dibolehkan untuk dimakan, saudara. Tapi setelah kedatangan Tuhan Yesus, ya, yang hal ini, yang hukum seremonial ini tidak berlaku lagi sampai pada saat ini, ya, dimana di Perjanjian Baru mengatakan bahwa bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal bagaimana hubungan kita sama Tuhan dan sesama kita sebagai manusia. Itu yang paling utama, ya. Jadi semua hukum seremonial, ya, itu sudah tidak berlaku lagi pada hari ini, saudara. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, kalau ada orang yang mencuri, tangannya dipotong, ada berzina, dilempar pakai batu. Itu hukum yang seperti itu tidak berlaku lagi sampai dengan saat ini, ya. Dan di sini kita juga bisa baca di kitab Ibrani 9 ayat 10, saudara, ya, di mana makanan dan minuman hanya peraturan-peraturan yang insani. Ya, mari kita baca kitab Ibrani 9 ayat 10. Karena semua itu, di samping makanan dan minuman dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktunya pembaharuan, di mana Tuhan Yesus membaharui Perjanjian Lama, ya, kitab Taurat dengan dengan Perjanjian Baru, saudara, di mana hal yang paling utama adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang terutama, saudara. Itu yang paling utama pada hari ini, ya. Karena semua makanan itu halal pada saat ini, saudara. Tidak lagi dipertentang soal makanan dan minuman, karena bukan itu yang mengganggu hubungan kita sama Tuhan dan sesama kita. Jadi saat apapun yang kita makan, bukan itu yang mempengaruhi hati pikiran kita untuk Tuhan, begitu juga sesama kita manusia, saudara. Tapi yang paling penting pada saat ini ialah hati dan pikiran kita, ya. Bagaimana di saat hati dan pikiran kita bertentangan sama Tuhan, kita merencanakan kejahatan, kita berkata-kata mengadu domba orang lain, berkata-kata kasar, memfitnah orang lain. Itu yang haram, kata Tuhan Yesus. Tetapi bukan soal makan lagi, bukan soal minuman lagi yang
haram bagimu. Tapi apa yang bisa membuat engkau tidak sesuai dengan rencana Tuhan, membuat kegaduhan, pertengkaran dan sebagainya, hal-hal inilah yang haram bagimu, kata Tuhan Yesus. Mari kita juga baca di kitab Markus pasalnya ke-7 ayatnya ke-18 sampai 19, saudaraku. Ya. Saya bacakan untuk kita semua Markus 7 ayatnya 18 sampai ke-19. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ya, jadi semua makanan halal, saudara. Ya, tapi tergantung pada kita. Ya, di saat kita di saat Tuhan mengatakan bahwa semua makanan dan minuman itu halal, tetapi lihat untuk kehidupan kita, saudara. Jangan kita rakus, jangan kita segala apapun yang kita makan berlebihan, ya. Dan terkadang tidak bagus untuk kesehatan kita juga bagi orang yang sudah lanjut usia dan berbagai macam ada penyakit bawaan, ya, penyakit khusus, saudara. Ya, jadi jangan kita berkata seperti ini, ya semua langsung disantap, ya. Bahkan makannya berlebihan, ya itu pun tidak bagus, saudara. Tapi perhatikanlah rambu-rambunya, ya. Jadi di sini yang terpenting semua makanan itu, minuman itu adalah halal, ya, bisa dimakan, ya. Dengan kita memakannya ya secukupnya, saudara, supaya jangan badan kita ini nanti tidak terkontrol sehingga kita terlampau gemuk, bahkan membuat kita bisa mendatangkan penyakit, ya. Dan kita juga baca di kitab Roma, ya, pasalnya ke-14 ayatnya ke-17. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh dan Roh Kudus. Ya, di sini bahwa Tuhan Yesus sangat jelas-jelas berkata kepada kita semua, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman, saudaraku, tapi soal kebenaran, ya, ya kebenaran, ya, yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan untuk kita supaya kita bisa menghidupinya, dan sukacita oleh Roh Kudus, ya. Jadi yang paling utama adalah carilah perkara-perkara yang di atas. Bukan soal perkara-perkara dunia ini, saudara. Bukan soal apa yang ku makan, apa yang ku minum, ya. Tapi Tuhan Yesus telah memberikan contoh teladan hidup untuk kita supaya kita bisa mengikuti teladannya, ya, melakukan kehendaknya, mengasihi sesama kita manusia. Di saat kita mengasihi sesama kita manusia, begitu juga kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Dan dengan hal ini kita beriman dan kita melakukan kehendaknya, maka kita bisa berjalan dengan kehendak Tuhan dan kita bisa sampai kepada rencana kekekalan yang dimau Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, jadi biarlah sharing kita pada saat ini membuat kita saling memahami, bertoleransi di saat ada teman kita yang memakan babi dan hewan-hewan yang lainnya. Kalau ada kawan kita yang mengharamkannya, ya kita pun harus menjaga mereka supaya jangan sembarangan kita makan di depan mereka, ya. Dan begitu juga kita harus menghormati orang yang mengharamkannya. Begitu juga orang yang mengharamkan babi ini, saudara, begitu juga, ya. Di saat ada saudaranya yang mau memakannya, mereka pun maklum, saudara, supaya bukan hal makan minuman yang membuat kita bertengkar, tetapi inti daripada kehidupan kita adalah kasih, ya. Bukan soal makanan, saudaraku, tapi saling mengasihi, ya. Di saat apapun yang kita makan semua, bukan itu yang merugikan orang lain. Tetapi jikalau kita saling bertengkar, berselisih, bertikai, berperang, ya itu bisa menimbulkan
korban jiwa dan bisa menimbulkan ketakutan dan permusuhan, saudaraku. Jadi inti yang paling utama adalah kehidupan kita saling mengasihi, saling bertoleransi, ya. Jadi kita harus saling menyayangi paling utama, saudara, karena itu yang terutama dalam kehidupan ini. Ya, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati saudara yang menyaksikan video ini. Kiranya Roh Kudus yang berikan kita hikmat pengertian untuk memahami rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Amin.